Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Wina Putri dengan NPM 2508260191. Di sini saya akan mempresentasikan tentang blok BSO2 atau Basic Organization System of Special Cell Reproduction and Urinary Tract. Di sini pada blok ini saya akan menjelaskan tentang fluid and acid base balance. Yang pertama, fluid balance. Keseimbangan fluid balance ini, keseimbangan cairan tubuh dipertahankan dengan mengatur dua hal utama, yaitu volume cairan ekstraseluler atau ECF dan osmolaritas ECF. Kedua faktor tersebut bergantung pada natrium klorida atau NaCl dan air H2O di dalam tubuh. Natrium merupakan ion utama pada cairan ekstraseluler dan menyumbang lebih dari 90% aktivitas osmotiknya. Ketika ginjal mereabsorpsi natrium, ion klorida dan air akan mengikuti secara pasif melalui proses osmosis, sehingga volume cairan tubuh dapat dipertahankan. Selain itu, hormon vasopressin atau ADH berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan. Sekresi vasopressin biasanya terjadi bersamaan dengan rasa haus sehingga tubuh akan mengurangi produksi urin dan meningkatkan asupan cair. Yang selanjutnya ada fluid compartment. Cairan tubuh terbagi menjadi dua kompartemen utama, yaitu ada intracellular fluid atau ICF yang mencakup sekitar 2/3 total cairan tubuh. Yang kedua ada extracellular fluid atau ECF yang mencakup sekitar 1/3 total cairan tubuh. ECF sendiri terdiri atas plasma sekitar 1/4 bagian, cairan interstites sekitar 3/4 bagian. Plasma dan cairan interstisial memiliki komposisi yang hampir sama, namun ECF dan ICF berbeda karena ICF mengandung protein lebih banyak serta konsentrasi kalium atau K+ yang tinggi, sedangkan ECM didominasi oleh natrium atau Na+. Perbedaan ini dipertahankan oleh pompa natrium dan kalium. Yang selanjutnya ada acid base balance. Acid balance ini adalah pengaturan konsentrasi ion hidrogen bebas atau H+ dalam cairan tubuh agar pH tetap normal. Nilai pH normal darah berkisar antara 7,35 sampai 7,45 dengan rata-rata 7,40. Apabila pH kurang dari 7,35 disebut dengan acidosis, sedangkan bila lebih dari 7,45 disebut alkalosis. Asam merupakan zat pelepasan ion H+, sedangkan basa merupakan zat yang dapat menerima atau meningkatkan ion H+ hingga menetralkan keasaman. Selanjutnya ada sumber ion H+. Sebagian besar ion H+ berasal dari pembentukan asam karbonat akibat metabolisme karbon dioksida. Selain itu, H+ juga berasal dari metabolisme protein, metabolisme lemak yang menghasilkan asam lemak, dan metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat. Sebaliknya, konsumsi buah dan sayuran menghasilkan basa yang membantu menetralkan sebagian asam dalam tubuh. Selanjutnya ada 3 garis pertahanan terhadap perubahan pH. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, tubuh memiliki 3 mekanisme pertahanan. Yang pertama adalah sistem buffer kimia. Sistem ini bekerja sangat cepat dalam hitungan detik dengan mengikat atau melepaskan ion H+. Buffer utama pada cairan ekstraseluler adalah sistem bikarbonat atau H2CO3 atau HCO3-. Selain itu terdapat buffer hemoglobin, protein plasma, dan fosfat. Kedua itu adalah mekanisme respirasi. Paru-paru mengatur kadar CO2 dalam darah. Bila kadar H+ meningkat, ventilasi akan meningkat sehingga CO2 dikeluarkan lebih banyak dan pH kembali naik. Sebaliknya, bila H+ menurun, ventilasi berkurang sehingga CO2 dipertahankan dan pH kembali turun menuju normal. Yang ketiga ada mekanisme ginjal. Ginjal bekerja lebih lambat, yaitu dalam hitungan jam hingga hari. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan mensekresikan H+, mereabsorpsi bikarbonat dan membentuk bikarbonat baru. Selanjutnya ada regulasi respirasi. Regulasi respirasi ini merupakan garis pertahanan kedua terhadap gangguan asam basa.
Pada kondisi asidosis, peningkatan ion H+ akan merangsang pusat pernafasan sehingga ventilasi alveolus meningkat. Akibatnya kadar CO2 menurun dan pH darah kembali mendekati normal. Sebaliknya, pada alkalosis, ventilasi akan menurun sehingga CO2 meningkat dan membantu meningkatkan kembali konsentrasi H+. Selanjutnya ada regulasi ginjal. Ginjal ini merupakan mekanisme kompensasi paling kuat terhadap perubahan pH. Pada kondisi asidosis, ginjal akan meningkatkan seleksi H+, meningkatkan reabsorpsi HCO3- membentuk bikarbonat baru. Sedangkan pada alkalosis, ginjal akan menurunkan seleksi H+ dan meningkatkan ekskresi HCO3- melalui urin. Meskipun bekerja lebih lambat dibanding sistem buffer dan respirasi, mekanisme ginjal ini memberikan efek yang paling kuat dalam mempertahankan keseimbangan asam basa. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada gangguan asam basa. Gangguan asam basa ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada respiratory acidosis, yaitu akibat retensi CO2, misalnya pada penyakit paru. Yang kedua ada respirasi alkalosis, akibat hiperventilasi sehingga CO2 berkurang. Selanjutnya ada metabolic acidosis, itu akibatnya kehilangan HCO3- atau peningkatan produksi asam, misalnya diare berat atau diabetes mellitus. Selanjutnya yang terakhir itu ada metabolic alkalosis, akibat kehilangan H+, misalnya karena muntah berkepanjangan atau konsumsi obat alkali. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Berikut di bawah referensi yang saya dapatkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.